Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 23 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham di sektor batubara serta akan mereview IHSG ya. Baik, kita langsung saja ke IHSG. IHSG di perdagangan terakhir ditutup di level 7017,77 mengalami kenaikan sebesar 37,12 poin serta perubahan poin 0,53%. Kalau kita lihat dari volume, ini masih terlihat sepi, ya masih terlihat sepi. Bandar lokal atau asing ya, ini bandar asingnya. Kalau terakhir itu dia inflow 1,11 T, ya 1,11 T dan terakhir sebelumnya sudah 800 miliar, berarti kurang lebih 2 hari ini asing inflow 2 triliun. Nah, dan itu sangat terasa di IHSG ya. Dan kalau Bapak Ibu cek, tidak seperti biasanya IHSG kita lompat-lompat, tapi ini ya lihat naik tutupannya nyambung terus, ya kan? Jadi nih tutup di sini, buka di sini, lanjut buka lagi, ya kan? Nah ini rapi, bagus, ya. Memang terkadang IHSG kita ini bukannya lompat-lompat kayak gitu. Ya cuma ini kalau saya ya, jadi harus tetap hati-hati. Kenapa? Karena jangan terlalu euforia dulu. Bisa jadi ini tetap swing low baru. Ya, karena belum ada confirm. Dia ngebentuk high baru. Nih. Nah, ini high-nya lah di sini. Nah, ini kan dia juga masih lebih rendah daripada sebelumnya di sini kan. Bisa jadi dia turun lagi baru naik untuk balik ke atas tuh bisa. Ya waving. Itu bisa, cuma ya kalau kita lihat ini baru 1 2 3 4. Nah, ini ada potensi untuk kelima. Gitu. Jadi sebenarnya masih ada potensi untuk turun. Ya. Ini saya bukan debar fear, bukan apa. Saya cuma memberikan insight saya. Ya. Kalau salah apa ini kan saya salahnya turun gitu ya. Ya mudah-mudahan salah kan gitu. Ya kan? Biar apa? Biar cuan lah. Nah, nih. Ya, masih bisa seperti itu. Ya, intinya ini karena dia high-nya kemarin sudah di sini ya. Ini all time high-nya baru kan untuk IHSG kita. Dan sekarang dia malah berbalik arah. Ini sayang ya, kemarin dia tutupan gap-nya nggak full. Coba kalau tutupan gap-nya full. Ini kita pasti di sini langsung FOMO semua nih. Oh, udah tutup gap, udah membal. FOMO langsung. Wah. Nah, ternyata dibuat bandarnya naik. Ya kan, kita pikirnya di sini candle seperti ini, terus ini dua ini. Nah, tercerminkan di mana? Di sini. Ya kan? Tercerminkan di sini. Ternyata bandarnya naikin. Jadi untuk IHSG terdekat mungkin dia akan retest balik lagi ke 6950 ya, 6950 sampai 6900 ya, area-area situ untuk bikin waving mungkin loh ya, atau bisa juga ya lanjut turun lagi ke dalam justru untuk mencari wave 5. Kalau itu ini view saya ya, view saya seperti itu ya untuk IHSG. Jadi mudah-mudahan inverted, bukan inverted ya, apa kemarin, head and shoulder-nya itu mudah-mudahan nggak terjadi lah, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan 2023 resesinya nggak jadi karena ditolong bandar, bukan karena ekonomi baik ya, tapi karena ditolong bandar ya, mudah-mudahan ya. Seperti itu untuk IHSG kita. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ITMG. ITMG ditutup di harga
43.675 dengan perubahan harga positif 0,52%. Kalau kita cek volume, ya ini dia juga menipis. Dengan terakhir bandar asingnya ini belum kelihatan memang semua datanya, tapi terakhir dia ada inflow sebesar 115 miliar ya di tahun. Begitu juga dengan lokalnya terakhir keluar tipis sebelumnya. ITMG sendiri perdagangan terakhir dia di small distribusi dan jualan MG, CC, LG, EP yang beli DX, DH, DRBK. Baik, untuk ITMG kita coba cek sampai perdagangan sebelumnya kemarin. Siapa yang inflow sebesar itu? ZP. Ya jadi gini. Tanggal 20 Oktober nih siapa saya nggak buat video ya. Yes, banyak saham yang diborong sama ZP. Dan itu naiknya memang gila-gilaan. Ya, nggak tahu nih ZP ini ada agenda apa, tapi akumulasinya itu benar-benar gila-gilaan. Bahkan dan volumenya itu masalahnya besar gitu ya. Bukan pas volume kecil terus dia akumulasi, enggak, tapi hampir di semua. Ya nanti kita coba cek ya, ada ITMG, ADRO, PTBA, itu yang saya Goto, ya itu semua masuk tuh si ZP itu. Saya nggak tahu tuh agendanya apa, tapi ya itu yang menyebabkan ISG kita nih kedongkrak naik di tanggal 20 Oktober ini. Nah, untuk ITMG ini dia lagi berusaha uji atap ya. Di atapnya dia ini ada penan dan ada resist di area 43.700 sampai 44.275-an ya. 44.300 lah area resist itu. Ya, untuk ITMG jadi ini ada resist, kalau dia break potensinya bisa ke 48.000 dan kalau flag pull-nya potensinya bisa ke 52.000. Seperti itu. Ya, untuk ITMG. Nanti dilihat aja kalau dia bisa break resist ini, ya udah ngacir nih. Ya, cuma kalau gagal potensinya balik ke 36.000. Seperti itu. Untuk ITMG. Ya. Oke, lanjut selanjutnya ada Indi. Indi ditutup di harga 3.210 dan perubahan harga minus 1,53%. Kalau kita lihat dari volume, dia volume yang makin tipis. Bandar asing ini terus inflow. Ya, ini bahkan ada inflow-nya cukup besar walaupun outflow. Bandar lokal juga bagus. Ya, masih terus inflow. Untuk Indi sendiri, dia berdagang terakhir di big distribusi yang jualan CC, BK, AK, LG, yang beli ada ZP, YU, OD, RF. Coba kita tarik tanggal 20. Ya, ZP lagi. Betul ya, jadi ZP semua yang beli sampai tanggal 2 dari tanggal 20. Untuk ini dia ada breakout kondisinya. Sorry. Ya, ini breakout, terus kondisinya sekarang dia lagi retest. Yang cukup menarik sebenarnya dia nggak sampai setengah badan ya merahnya. Jadi merahnya cuma di atas, ya ini potensi bisa dibilang retest support after breakout itu kan. Nanti kalau dia kuat di atas 3190, nah, beberapa hari ini menarik untuk entry karena bandar juga masih oke. Ya, muatannya masih oke dan di sini ada gap. Jadi kalau ini terdekat target tutup gap ini dulu. Nah, kalau dari sekarang harganya dia gap 2%-an. Ya, untuk Indi seperti itu. Resist di 3.300, support terdekat di 3.190. Oke, dia nih lagi bentuk ini ya, channelnya dia. Jadi ini channelnya dia secara nggak langsung bertahan dari udah lama, dari tanggal Agustus, dari bulan Agustus. Terus bertahan naik. Gitu. Jadi dia naik pelan-pelan, tapi kalau jebol ya bahaya, bisa lanjut turun. Untuk Indi. Oke, selanjutnya ada Adro. Adro ditutup di harga 3.960 dan perubahan harga minus 1%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga makin tipis volumenya. Bandar asing ini juga kemarin ada inflow. Bandar lokal 2 hari ada inflow. Adro ini dia di normal akumulasi yang beli ada YU, CC, NI, YP
penjualan PD, BK, ZP, AK. Nah, bedanya kalau di Indi ZP-nya ikutan masuk, di Adro malah jualan ya. Dan kalau kita cek dari kemarinnya, ya ZP, BK, YU. ZP, BK, YU ya barangnya makin banyak. Sebenarnya ini masih diakumulasi. Dan Adro, kalau Bapak Ibu cek, ini dia bikin apa? Ya, bikin fake out. Jadi sideways terus fake out. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi menarik ya dengan adanya akumulasi yang masih good banget, dan Adro harus bisa break di 4000. Ya kemarin kita trading di sini ya. Mana ya saya lupa. Pokoknya sampai hit sini kok 4 kita sampai TP3 ya. Di sini kalau nggak salah ya entry-nya ya. Jadi di sini nih karena ada inflow di sini saya kasih entry dan ternyata ya terbang. Untuk Adro, jadi ini akumulasi masih good, potensinya masih mungkin uji lagi ke 4170-an ya ini. Ya. Nah, ini dia udah bikin nih, udah matok dia udah ninggalin sendal gitu kan di 4250. Jadi targetnya harus over dari 4250 dan tutupan di sana. Oke, dan ini kalau kata orang-orang sih, ya winter musim dingin butuhnya batu bara. Ya, kita lihat aja. Ya, jadi jangan terlalu percaya news juga, tapi ya lebih mending percaya price actionnya Bandar lah. Ya, dan Bandar ada akumulasi gitu. Jadi mudah-mudahan terdekat ke sana, break 4000, potensi ke 4160. Seperti itu untuk Adro. Oke, selanjutnya ada PTPA. PTPA ditutup di harga 3.830 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini belum kelihatan, tapi terakhir ada akumulasi, dan PTBA juga ada akumulasi juga dari bandar lokal. PTBA dia di small akumulasi, yang beli ada MG, DXL, GGR, penjualan CC, AZ, KKDH. Ya, PTBA ini kita juga berhasil ngambil cuan di sini ya. Berhasil ngambil cuan di sini. Kenapa saya berani ambil cuan? Nah, mungkin saya belum ngomong ke grup. Ya, saya di grup belum ngomong, tetapi saya melihat di sini kok ada bandar GR yang akumulasi 2 hari di sini. Jadi ini didistribusi, tapi ada bandar GR yang masuk. Lah kok dilalah di sini ada ZP yang masuk di semua saham. Jadinya cuan. Itu, dan kalau saya lihat ya di sini area support udah masuk area abu-abu. Gitu. Ya udah masuk area abu-abu dan bentukannya juga candle pembalikan gitu kan. Ya jadi coba aja price action berani. Nih kemarin hampir TP2 ya. Kurang satu tick lagi, TP2 kita di 3.900, kemarin hanya di 3.890. Nah, ini ya mudah-mudahan nanti bisa lanjut naik ya. Tapi biasa ya. Jadi ini dia potensinya adalah fake out sebenarnya. Ya kan? Ini potensi dia fake out. Oke. Target terdekat itu di 3.960 untuk PTBA. Ya Bapak Ibu mungkin yang di channel yang di Telegram sekalian ini ya, karena kita ada plan ini. Terdekat di 3.960 dan 4.000. Jadi nanti kalau udah area situ mending pasang TS dulu. Karena apa? Takutnya cuma nutup gap terus turun. Bikin double bottom baru terbang. Ya sayang aja gitu. Ya, cuma nanti kalau misalnya udah sampai situ kan TP3 kita di 4.000 ya. Jadi kemarin itu price range-nya itu sekitar ya saya ngambilin 7 sampai 8%-an. Ya kita manfaatin di sini, tapi kalau dia break, berhasil break 4000, nah itu pasang TS aja. Ya, bisa lanjut. Seperti itu. Ya, cut loss-nya tetap ya sesuai plan, jadi dilihat. Oke, untuk PTBA seperti itu ya. Lumayan udah hijau. Ya kalau udah ada NTP1 ya nggak apa-apa, monggo, tapi ini mungkin potensinya masih lanjut untuk. Oke, selanjutnya ada Doit. Doit ditutup di harga
386 dengan perubahan harga minus 1,03%. Kita lihat dari volume juga tipis. Bandar asing ini udah mulai keluar walaupun sebelumnya ada akumulasi gede banget. Bandar lokal juga masuk tipis. Duit dia di small akumulasi, yang beli LG, YPNI, CC, yang jualan ZP, SQG, RB. Nah, untuk Doit sendiri, saya terakhir bahas itu di sini ya, beberapa hari lalu ya. Sini ya, oh iya, saya di sini. Ya, saya analisa Doit tuh di area-area sinilah pokoknya. Jadi saya sampaikan kalau Doit sampai gagal di 398, ya, dan ini benar ya, uji berapa paling high-nya 418 ya, saya kemarin sampaikan di area kuning ini, bahkan belum nyampe dia juga udah turun ya. Jadi Doit ini area kerasnya di area-area sini ya, area kerasnya di area-area sini. Dan apakah ini berpotensi untuk lanjut? Potensinya masih bisa ya, kalau sampai candle saat ini ya masih bisa. Kenapa? Ya karena dia potensinya adalah waving up untuk Doit sampai saat ini ya. Ini kalau kita lihat secara big views. Oke, tapi kalau kita lihat small views ini udah patah. Nah, bahkan bisa dibentuk double top. Ya kan? Tapi kalau dia, ya ini kan dia bertahan nih di atas neckline-nya. Makanya jangan sampai Doit tuh jebol di bawah 380. Kalau jebol 380, potensi ya Doit bisa double top, bisa drop ke bawah. Ya, untuk Doit. Jadi memang ini keras sekali. Kalau mau coba icip, ya monggo. Ya, bandarnya banyak di sini nih. Jadi banyak di harga atas bandarnya untuk Doit. Ya, support terdekat di 380. Kayak jangan sampai jebol 380 ini. Resist terdekat ada di 3 398. Ya 398. Kemarin ini 400-an. Gitu. Oke, untuk Doit seperti itu. Resistnya dia di 412 nih, paling kuat. Terus di nextnya ada 400. 398 sampai 400 untuk. Oke, selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 182 dan perubahan harga positif 2,25%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga menipis volumenya. Bandar asing nggak ada, cuma sebelumnya udah ada akumulasi. Bandar lokal juga masuk dua. Bumi jadi normal akumulasi, yang beli BK, IFGR, MG, yang jualan JP, AK, AZYU. Nah, untuk Bumi sendiri ini dia ada di titik was-wasnya ya, was-wasnya. Was-wasnya itu apa ya? Bahayanya. Jadi dia turun dari atas. Nah, ini saya hapus aja dulu deh. Lalu banyak guratan-guratan. Ya, gitu aja ya. Jadi Bumi ini nih sekarang kondisinya dia membuat swing di sini dan swing di sini gitu ya. Nah, ini berarti potensi cup and handle dengan neckline-nya dia ada di sini. Neckline-nya dia ada di sini. Dia belum nyentuh neckline lagi, tapi sudah membentuk hanging man. Ya, hanging man ini ada sinyal bahwa ya udah di atas, waktunya dia turun gitu kan. Ini kayak orang digantung lah. Tapi mungkin sekalian belajar-belajar bisa gitu ya, cari sifat-sifat candle. Jadi kalau candle bentuk A, B, C itu apa, akan kemana arahnya. Nah itu bisa uh, bisa dicari-cari lah. Nah, untuk Bumi ini 182 supportnya, bukan di support ya, dia membal di resist di area ini 186 185 ini. Kalau dia bisa break area 186, berarti ada dua target. Yang pertama target dari up and handle-nya dia, ini Bumi potensinya bisa ke 220, dan yang satu lagi Bumi bisa ke 246 pas high sebelum.
Seperti itu. Jadi untuk bumi arahnya ke arah sana dulu ya. Kalau dia break 18. Mau beli pas breakout boleh. Mau beli pas nanti ada rounding lagi kecil ya boleh. Karena di sini nih candle-candlenya nih pinter nih benernya bikin candle bahaya ya. Dan dia ini kalau kita cek dari dia punya candle, dia punya trend line. Nah, ini harusnya bisa jebol cuma ya gagal jebol ya, atau kalau kita lihat dari views lain ya, ya ini ya gagal jebol. Oke, jadi kalau trendline ini juga dijebol, ya targetnya bisa cukup tinggi sebenarnya untuk bumi. Lanjut selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 177 dan perubahan harga minus 0,56%. Kita lihat dari volume, dia juga tipis. Bandar asing terus jualan, bandar lokal terakhir jualan, dan sebelumnya ada inflow. BRMS jadi small distribusi yang jualan ZP, YJ, IFDX, yang beli YP, XA, SQ, ANM. Ya, BRMS ini potensi dia buat rounding ya, ada lagi mau breakout neckline BRMS di 177 ini dia ada resist terdekat di 183, 180. Ini ada Fibonacci berjalan kita yang menahan si BRMS. Nah, jadi ini garis apa ini? Ini ya ini Fibonacci, sebenarnya Fibonacci berjalan. Ya. Ini 180 ada resistnya 180 sampai 183-an. Kalau dia bisa break itu ya bisa lanjut ke target di 215. Area abu-abu. Ya. Kalau mau masuk BRMS, cut loss-nya di mana? Cut loss di bawah 107 untuk BRMS. Seperti itu ya. BRMS manfaatin buy on breakout ya, buy on consolidation after breakout. Oke. Untuk BRMS. Nah, kalau dia ini bisa break ya, target pertamanya bisa ke 195. Seperti itu untuk BRMS. Lanjut selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1610 dengan perubahan harga minus 1,23%. Kalau kita lihat dari volume juga ini makin tipis. Bandar asing nggak kelihatan tapi ada yang masuk. Bandar lokal terus distribusi. Harum jadi small distribusi yang jualan CC, AK, CSPK, yang beli YUOD, PDNI. Ya, jadi sebelumnya, hari sebelumnya ZP, terus hari perdagangan terakhir YU yang borong semua. Ya, tapi nggak sebesar ZP. Nah, untuk Harum, ini dia breakdown ya, breakdown dari dia punya support, terus sekarang dia udah membal dan membal di area-areanya sebelumnya nih. Dan sebelumnya di sini membal. Nah, apakah kan potensi lanjut naik? Ya berpotensi sebenarnya. Berpotensi balik lagi paling nggak ke atas 1700 lah. Ya harus bisa untuk Harum. Karena kalau sampai gagal, ya udah ini confirm untuk downtrend. Itu. Ya kalau mau entry Harum, entry sekarang di 1600 sampai 1570. Berapa low-nya? Low-nya 1570 ya, benar ya. Nah, sampai situ cut loss di bawah 1507. Kenapa ya? Karena bikin low baru, jelek jadinya. Ya, seperti itu mungkin untuk Harum nanti dia mungkin juga berpotensi untuk double bottom baru naik. Jadi kalau mau entry sekarang bisa, tapi cut loss di bawah 1507. Karena kalau udah di bawah situ jelek berarti untuk Harum. Oke, seperti itu ya untuk Harum. Lanjut selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1810
Dengan perubahan harga positif 0,28%. Kita lihat dari volume, dia juga volumenya makin tipis. Bandar asing ini belum kelihatan, cuma ada inflow tipis. Bandar lokal juga sudah mulai inflow, terakhir dia di sini. Baik, tadi saya habis menganalisa. Baik, untuk ADMR dia di small distribusi pada terakhir, yang jualan PD, KZ, AZAK, yang beli BK, ZP, KI. Ya, dan bandar KI ini terus inflow di ADMR. Ya, jadi ini kalau Bapak Ibu cek, dia masih sideways dan melakukan fake out ya. Fake out dari uptrend line dan dari area sideways dia terus masuk lagi. Terus lihat reboundnya kencang. Ya, reboundnya kencang. Gak apa-apa kalau misalnya belum masuk ya, tapi kalau udah sempat masuk ya selamat nih, udah cuan nih lumayan ya. Dan kotos-kotos ada 5% kayaknya nih. Nah, untuk ADMR ini potensinya dia masih bisa naik. Ya, masih bisa naik, uji lagi ke 2000-nya. Cuma memang perlu waktu ya. Memang perlu waktu. Seperti biasa kalau saham sideways terus back out keluar terus rebound kencang, ya mudah-mudahan dia akan naik, dia akan break, terus nanti retest, terus terbang. Ya, jadi monggo strateginya Bapak Ibu mau seperti apa, mau nunggu breakout baru beli atau mau beli sekarang juga ya bisa. Tapi kalau beli sekarang cut loss-nya di bawah 1700. Ya 1700 bukan DMR. Dan sampai keluar lagi sih sebenarnya, kalau nggak mau sampai keluar lagi ya di bawah 1725-an untuk ADMR. Ya karena kalau udah fake out sekali terus keluar lagi ya jelek. Ya bagusnya tuh fake out sekali aja terus sudah di dalamnya, paling nggak rounding di dalamnya sini gitu kan. Terus terbang. Ya untuk ADMR seperti itu. Resisten terdekat ada di 1900. Ya, support terdekat di 1725. Oke, saham terakhir ada BSSR. BSSR ditutup di harga 4.700 dan perubahan harga positif 1,29%. Nah, kalau kita lihat dari volume, dia juga ya masih tipis volumenya. Bandar asing belum kelihatan, terakhir ada inflow. Bandar lokal ini juga ada inflow 3 hari. BSSR dia di big akumulasi, yang beli AZYUNIDH, yang jualan KK YP BKCC. Baik, untuk BSSR dia berhasil breakout ya. Berhasil breakout lagi di 4650-nya. Ya. Ini Fibonacci ya. Ya, dia juga breakout pas di Fibonacci 4650-nya. Potensinya dia adalah dari atas bikin double bottom gitu ya. Jadi neckline-nya ada di 4820 sampai 4830-an untuk BSSR. Nah, neckline-nya di situ. Ya, kalau dia break ke atas, targetnya bisa ke ini. Ya. Nah, bisa tutup gap di bisa ke 5.200-an. Seperti itu. Ya, untuk BSSR. Nah, mudah-mudahan confirm ya, jangan sampai bikin atau jebol lagi dari 4.150 ini. Karena kalau jebol ya seperti itu. Karena ini area membalnya si BSSR ya, dan terkonfirmasi. Seperti itu untuk BSSR ya, dan BSSR menutup perjumpaan kita pada kali ini. Ya, sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang terus support channel ini, dan mohon bantuannya untuk di subscribe ya, di subscribe sehingga dan di share sehingga makin banyak orang yang tahu untuk channel Stock Dictionary ini. Terima kasih Bapak Ibu dan salam sehat selalu.